Hai guys, Reza di sini dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dan ini Universitas Muhammadiyah Negeri Jember. Universitas Muhammadiyah Negeri Jember menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam iptek bernafaskan nilai-nilai keislaman dengan misi dan tujuan yang selaras. Ada 9 fakultas dan 28 program studi, sekaligus program pasca sarjana, yang seluruhnya telah terakreditasi A dan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nalendra Buana, NIM 201011111007 dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Aris Yuni Pawestri, SH, MH. Hukum internasional merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional mencakup 6 bab, yakni hukum internasional udara, hukum internasional laut, hukum internasional organisasi internasional, hukum internasional perjanjian internasional, dan hukum internasional HAM. Hukum internasional dan hukum nasional tiap negara saling berkaitan satu sama lain. Hukum internasional itu sendiri mengatur hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur individu dengan individu, serta mengatur individu dengan negaranya masing-masing. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Unsur perjanjian internasional ditinjau dari pengertian hukum internasional sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu persetujuan internasional yang dibuat oleh negara-negara. Yang kedua, perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis yang berdasarkan pada hukum internasional. Yang ketiga, dibuat dalam instrumen tunggal, dua atau lebih memiliki nama apapun. Yang B, adapun tahapan-tahapan perjanjian internasional meliputi perundingan, penandatanganan, pengesahan, dan yang terakhir pengumuman. Dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut, di antaranya seperti menyelesaikan sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai di wilayah laut. Dalam halnya menyelesaikan masalah hak lintas damai berdasarkan hukum laut internasional. Penyelesaian hak lintas damai sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif, sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak lintas damai yang berdasarkan Perundang-undangan Indonesia dalam pasal 14 ayat 1. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa meliputi 1. Prinsip itikat baik. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Kedua, prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata atau kekerasan. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan atau dikenal juga dengan istilah Principle of Free Choice of Means. Selanjutnya, prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok
sengketa. Prinsip fundamental keempat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan sengketa internasional. Selanjutnya, prinsip exhaustion of local remains. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh. Yang terakhir, prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dan suatu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah-wilayah. HAM di Indonesia masih belum terpenuhi karena banyak aturan dan kebijakan perlindungan HAM yang masih lemah karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Selanjutnya, penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia masih belum optimal karena banyak kasus pelanggaran HAM dari kasus lama yang belum selesai hingga saat ini.